Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Di video kali ini kami bakal mereview terkait dengan video Lurah Berasa Menteri. Nah sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Firaudatil Jannah. Halo semua, perkenalkan saya Adi Putri Nurrohmah. Halo teman-teman, perkenalkan saya Panita Mesari. Saya Raya Rosita Dewi. Nama saya Sela Nur Fajriya. Saya Sedi Akmayu. Baik, di sini nanti terkait dengan pembahasan, di sini kami akan mengambil 8 poin pembahasan. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Saya Sela. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tujuan organisasi, di mana tujuan organisasi yang telah disampaikan oleh Pak Lurah yaitu mendorong perubahan transformasi sosial dengan dipandu oleh satu visi, yaitu mewujudkan pemerintah desa yang bersih, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa Panggung Harjo yang demokratis, mandiri, sejahtera dan berkesadaran lingkungan. Baik, di sini saya akan menyampaikan poin 2. Menurut Kenneth R. Andrew menyatakan bahwa konsep dasar strategi yaitu proses eksekutif senior dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan mengingat peluang dan ancaman yang ada di lingkungan. Yang selanjutnya, penetapan strategi didasarkan pada kompetensi inti perusahaan dan peluang yang ada di lingkungan. Nah, konsep ini akan digambarkan dalam 2 analisis. Yang pertama yaitu ada environmental analysis dan yang kedua yaitu ada internal analysis. Berbicara mengenai Desa Panggung Harjo yang notabene berbentuk unit bisnis, maka penetapan strateginya didasarkan pada 2 aspek. Yang pertama yaitu misinya dan yang kedua yaitu keunggulan kompetitifnya. Nah, strategi yang dilakukan di Desa Panggung Harjo bermuara pada reformasi birokrasi yang dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan mengubah pola relasi antara masyarakat desa dengan pemerintah desa yang awalnya hanya sekadar relasi administratif publik menjadi relasi dengan dimensi yang lebih luas, yaitu dengan berbagai program yang dilaksanakan seperti pembangunan BUMDes. Yang kedua ada mendirikan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial dan yang ketiga yaitu mendirikan Pusat Kesehatan Ibu dan Anak. Lalu strategi yang kedua ada melakukan penyesuaian tata lembaga dengan desentralisasi wewenang dari pemerintah desa kepada lembaga-lembaga desa. Lalu yang ketiga yaitu pembangunan kultur baru dengan sistem penggajian berbasis kinerja. Dan yang terakhir yaitu melakukan perubahan transformasi sosial yang ada di Desa Panggung Harjo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kultur yang dibangun. Kultur yang berusaha dibangun oleh Pak Lurah adalah untuk menciptakan proses politik yang baik melalui reformasi birokrasi atau menata ulang pemerintahan desa. Kultur birokrasi yang buruk seperti kinerja yang lamban, korup, bias kepentingan, dan lain sebagainya sering terjadi di pemerintahan desa. Terdapat hal-hal yang mendasari kenapa hal tersebut dapat terjadi. Yang pertama, sejak adanya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, menjadikan desa yang seharusnya diberdayakan malah dilemahkan dan tidak pernah diurus oleh negara. Kemudian yang kedua, tidak adanya jenjang karir bagi perangkat desa. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukanlah reformasi birokrasi atau menata kembali birokrasi. Pemerintah desa yang pada mulanya berfokus pada pemberian pelayanan bersifat administratif, memperluas dimensi layanannya ke barang dan jasa publik, sehingga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan publik harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Kemudian, melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa dengan memberdayakan lembaga-lembaga desa. Dengan memberikan kewenangan pemerintah desa kepada lembaga-lembaga tersebut, maka akan membuka ruang partisipasi bagi lembaga-lembaga desa. Selain itu, sejak 2016 dibangun kultur birokrasi yang baru dengan adanya sistem penggajian berbasis kinerja. Hal ini menjadi sistem pengunci untuk meningkatkan kinerja perangkat desa yang sebelumnya lamban. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan poin keempat yaitu proses pengendalian manajemen yang diterapkan. Jadi dalam sistem pengendalian manajemen itu ada 4 elemen proses pengendalian. Ada detektor, asesor, efektor, dan komunikatif
communicating network. Lalu implementasi dari 4 elemen tersebut terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Wahyudi dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk detektor sendiri, Pak Wahyudi itu melakukan riset dan menemukan fakta bahwa masyarakat itu kurang menyadari adanya potensi yang dimiliki oleh desa. Nah, hal itu menyebabkan Pak Wahyudi ingin melakukan sebuah reformasi birokrasi untuk mengubah mindset tersebut. Untuk selanjutnya terkait dengan asesor, di sini Pak Wahyudi mulai menilai dan memiliki gambaran bahwa sebenarnya desa itu dapat diubah menjadi lebih baik lagi. Dan di sini Pak Wahyudi itu memiliki gambaran untuk mengubah pola relasi antara warga desa dengan lembaga dan juga pemerintah desa. Lalu untuk efektor sendiri, Pak Wahyudi mulai menerapkan beberapa aturan untuk mengubah perilaku dari masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu terkait dengan communicating network. Di sini Pak Wahyudi itu menjalin interaksi dengan warga desa, kemudian lembaga-lembaga desa dan juga instansi terkait. Selanjutnya terkait dengan pengendalian manajemen, itu merupakan proses di mana manajer itu mempengaruhi anggota organisasi lain untuk mengimplementasikan strategi. Nah, pada tahap ini Pak Wahyudi itu memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan telah dilakukan dengan baik atau diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, untuk implementasi itu sendiri nanti dibagi menjadi 3 tahap. Ada strategi formulation yang mana Pak Wahyudi di sini merumuskan strategi dan juga tujuan dibantu dengan timnya. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu terkait dengan manajemen kontrol yang mana lembaga-lembaga desa di sini mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan tadi. Dan yang terakhir terkait dengan task control yaitu di sini masyarakat itu memainkan perannya atau melakukan tugas dan juga kegiatan yang efektif dan juga efisien. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan poin kelima yaitu struktur organisasi yang digunakan. Untuk struktur organisasinya sendiri itu menggunakan business unit organization atau organisasi unit bisnis, yang mana hal ini dicerminkan dengan adanya pembentukan 5 BUMDes yang outputnya itu berbeda-beda. Jadi yang pertama itu ada jasa pengelolaan sampah, kemudian Kampung Mataraman, Depelataran, PT Sinergi Panggung Lestari, dan yang terakhir Pasar Desa. Selain itu juga masih ada Bapel JPS dan juga layanan lainnya. Poin selanjutnya yaitu poin ke-6. Bagaimana pimpinan mengelola sumber daya manusia. Nah, pengelolaan sumber daya manusia merupakan proses seleksi, pelatihan, evaluasi, promosi, dan penghentian pekerja sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia pada pihak perangkat desa pada awalnya berupa pengimplementasian langsung oleh kepala desa terkait peraturan-peraturan yang sudah ada. Contohnya, kedisiplinan kepala desa dalam jam masuk dan jam pulang, hingga lama-kelamaan diikuti oleh beberapa perangkat desa. Nah, masih pada aspek perangkat desa, kepala desa juga melaksanakan program penggajian berdasarkan kinerja yang dilakukan dengan pendekatan yang sangat teknokratis. Hal ini dapat meningkatkan kinerja para perangkat desa. Selain itu, sumber daya manusia pada pihak warga desa dikelola dengan membangun kultur serta mindset yang baik dengan menanamkan penguatan keluarga dan memaksimalkan kinerja lembaga desa. Kesejahteraan keluarga didukung dengan pengadaan program seperti bank sampah, pembangunan, sekolah desa, hingga berbagai program yang bekerja sama dengan badan atau perusahaan seperti pegadaian dan perusahaan asuransi swasta. Setiap masyarakat desa dididik untuk mulai mengolah sampah, yaitu dengan menyetorkannya pada salah satu BUMDes yang bergerak di bidang tersebut. Sampah yang disetor dapat mendapatkan penghasilan tambahan yang kemudian dijadikan sebagai tabungan bagi warga desa. Pemimpin desa juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakatnya melalui program beasiswa untuk anak-anak desa yang putus sekolah, serta pemberdayaan kepada remaja jalanan dan juga orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Nah, lingkungan juga dibentuk sebagai benteng bagi warga masyarakat untuk saling melindungi satu sama lain. Dalam hal ini, beliau juga menanamkan keyakinan bahwa desa memiliki masa depan, di mana tangguhnya desa didukung
oleh penjagaan komoditas desa oleh masyarakat dan meletakkan agama serta kebudayaan sebagai basis nilai bagi peranata sosial. Untuk poin ketujuh yaitu nilai kepemimpinan, beliau menganut prinsip kedisiplinan dan berorientasi kepada masyarakat, di mana beliau menekankan tanggung jawab sebagai pemimpin yang memahami dan memproduksi aturan. Selain itu, beliau juga memiliki prinsip etos kerja dan jujur. Selain itu, sebagai pemimpin, beliau juga meyakini bahwa desa merupakan masa depan dunia yang memiliki 3 komoditas strategis yaitu air bersih, udara bersih, dan pangan sehat. Lebih dari itu, desa juga memiliki peran sosial yang dipertemukan melalui kebudayaan dan agama yang menjadikan ini sebagai basis nilai berelasi masyarakat desa, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan pencipta, yang menjadikan entitas keluarga atau kekeluargaan sebagai puncak relasi di masyarakat desa. Untuk puncak relasi ekonomi ada pada kerjasama dan puncak relasi politik ada pada musyawarah. Dan puncak-puncak relasi ini merupakan makna operatif dari gotong royong. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan poin 8, yaitu hal-hal yang menginspirasi dari sosok seorang Wahyudi Anggoro Hadi. Wahyudi Anggoro Hadi yang merupakan kepala desa Panggungharjo adalah sosok yang lebih mengedepankan aksi dibandingkan hanya sebatas memahami teori. Beliau membuktikan bahwa akademik bukanlah satu-satunya kunci untuk menjadi bagian dari suatu perubahan. IPK dan masa studi juga bukan merupakan satu-satunya kunci kesuksesan, dan kesuksesan tidak selalu diukur dalam bentuk uang. Kepala Desa Panggungharjo ini juga merupakan sosok yang lebih mengedepankan kepentingan bersama. Keberaniannya dalam membangun kultur baru di lingkungan pemerintah desa juga merupakan hal yang sangat menginspirasi, bahwa perubahan dapat dilakukan dengan kemauan dan kesadaran masing-masing individu. Keinginannya untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, mandiri, dan sejahtera melatar belakangi kegigihannya dalam bekerja dengan berorientasi kepada masyarakat desa. Menjadi pelopor perubahan yang signifikan dengan segala konsekuensi adalah langkah nyata yang ditunjukkan dari seorang kepala desa Panggungharjo ini. Sumber daya manusia dikelola dengan baik. Strategi yang diterapkan juga searah dengan tujuan organisasi. Dengan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat, maka akan tercipta desa Panggungharjo yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat yang demokratis, mandiri, sejahtera, dan juga berkesadaran lingkungan. Oke, itu tadi video dari kami. Kami minta maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Semoga video bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.